Mobil ini terlihat aman. Tapi satu kesalahan kecil di car lift bisa berujung fatal. Car lift adalah tulang punggung bengkel modern. Efisiensi maksimal dan keamanan adalah harga mati. Menguasai car lift itu lebih dari menekan tombol. Ini soal disiplin dan keselamatan bengkel. Mari kita mulai dari bagian yang paling mendasar. Investasi. Harga car lift di Indonesia bervariasi, tergantung kapasitas, merek, dan fitur. Untuk kelas entry level, Anda bisa mempersiapkan dana sekitar 25 hingga 40 juta rupiah. Ini sudah cukup untuk pekerjaan ringan hingga menengah. Jika Anda ingin naik ke kelas menengah profesional yang lebih tangguh, harganya berkisar antara 45 hingga 80 juta rupiah. Dan untuk kebutuhan heavy duty, seperti mengangkat truk ringan atau kendaraan komersial, harganya bisa dengan mudah tembus di atas 100 juta rupiah. Tapi, ada catatan yang sangat kritikal. Harga-harga tersebut umumnya belum termasuk biaya lain yang sama pentingnya, seperti biaya instalasi profesional, pengisian oli hidrolik berkualitas, dan yang paling fundamental adalah persiapan fondasi beton yang memadai. Ingat, kekuatan lift Anda bergantung pada kekuatan lantainya. Bagian ini sama sekali tidak boleh diabaikan atau dianggap sepele. Sekarang, kita masuk ke inti dari semuanya, yaitu protokol pengangkatan yang aman. Keamanan tidak akan pernah terjadi secara kebetulan. Ia lahir dari kepatuhan mutlak terhadap protokol yang sudah teruji. Ada 5 langkah utama yang wajib Anda jadikan kebiasaan. Langkah pertama adalah pra-inspeksi area. Sebelum mobil masuk, pastikan area kolong kendaraan benar-benar bersih dari segala hambatan. Tidak ada kunci pas, dongkrak botol, oli, atau kotoran yang bisa mengganggu. Periksa juga kondisi bantalan karet pada lengan lift. Jika sudah terlihat aus, retak, atau bahkan sobek, jangan pernah digunakan. Segera ganti. Langkah kedua adalah memosisikan kendaraan. Ini sangat krusial. Posisikan kendaraan tepat di tengah-tengah, di antara kedua tiang lift. Yang terpenting, pastikan titik berat kendaraan sejajar dengan kedua tiang. Memosisikan mobil terlalu maju atau terlalu mundur sangatlah berbahaya dan bisa menyebabkan mobil terjungkal. Langkah ketiga, penempatan lengan lift. Setelah mobil berada di posisi yang benar, letakkan keempat lengan lift tepat di titik dongkrak yang sudah direkomendasikan oleh pabrikan mobil. Titik ini biasanya diperkuat pada bagian sasis. Jangan pernah meletakkan lengan lift di bagian lantai mobil yang tipis atau komponen suspensi. Kesalahan di tahap ini dapat menyebabkan kerusakan parah pada mobil atau bahkan kecelakaan fatal. Langkah keempat adalah uji angkat awal. Ini adalah momen pembuktian stabilitas. Angkat kendaraan hanya setinggi 15 hingga 30 cm dari lantai, lalu berhenti. Turun dari mobil, kelilingi, dan goyangkan sedikit mobil dengan tenaga yang wajar dari depan dan belakang. Pastikan mobil benar-benar stabil dan tidak ada pergerakan aneh sebelum Anda mengangkatnya lebih tinggi. Langkah kelima, yang paling sering dilupakan tapi paling vital. Mengaktifkan kunci pengaman. Setelah mobil berada di ketinggian yang diinginkan, turunkan lift sedikit hingga beban kendaraan sepenuhnya bertumpu pada kunci pengaman mekanis. Akan ada suara KLAK yang khas. Ingat, jangan pernah bekerja di bawah mobil yang hanya ditopang oleh tekanan hidrolik. Sistem hidrolik bisa gagal, tapi kunci mekanis tidak. Lift yang aman adalah lift yang dirawat secara disiplin. Perawatan bukan pilihan, tapi kewajiban. Untuk perawatan harian, setiap sebelum mulai bekerja, periksa secara visual apakah ada kebocoran oli di sekitar silinder, selang, atau sambungan. Pastikan juga fungsi kunci pengaman berjalan lancar. Untuk perawatan mingguan, bersihkan tiang dari debu dan kotoran, lalu berikan pelumas secukupnya pada bagian-bagian yang bergerak. Jangan lupa, periksa kekencangan semua baut anchor yang menahan tiang ke lantai. Selanjutnya, perawatan bulanan dan tahunan. Setiap bulan, cek ketegangan kabel baja penyama rata. Pastikan keduanya memiliki ketegangan yang seimbang. Periksa juga level oli hidrolik di dalam tangki power unit. Untuk perawatan tahunan, sangat disarankan untuk melakukan penggantian oli hidrolik secara total. Dan yang terpenting, panggil teknisi bersertifikat untuk melakukan inspeksi menyeluruh pada semua komponen lift Anda. Sekarang, mari kita bicarakan hal-hal yang dilarang keras. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar demi keselamatan Anda dan tim. Pertama, jangan pernah melebihi kapasitas maksimal lift. Jika lift Anda berkapasitas 4 ton, jangan coba-coba
mengangkat beban 4,1 ton. Kedua, jangan pernah mengabaikan atau mengakali kunci pengaman mekanis. Ketiga, jangan angkat kendaraan jika distribusinya tidak seimbang. Misalnya saat mesin atau transmisi sedang dilepas. Keempat, dilarang keras melakukan modifikasi sendiri pada struktur atau sistem hidrolik lift. Dan kelima, dilarang keras ada orang di dalam kendaraan saat lift sedang bergerak naik ataupun turun. Masalah ringan terkadang bisa muncul, dan Anda bisa menanganinya selama tahu batas kemampuan Anda. Kalau car lift tersendat, biasanya karena ada udara terjebak atau kurang pelumas di tiang. Jika lift tidak mau turun, seringkali ini disebabkan oleh kunci pengaman yang macet atau belum terlepas sepenuhnya. Jangan dipaksa turun. Coba naikkan car lift sedikit untuk melepaskan beban dari kunci, lalu coba turunkan kembali. Namun, jika Anda melihat ada kebocoran oli aktif pada bagian silinder hidrolik utama, ini adalah tanda bahaya. Segera hentikan operasi, turunkan kendaraan jika memungkinkan dengan aman, dan langsung panggil teknisi profesional. Masalah pada sistem hidrolik bertekanan tinggi bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan coba-coba. Sebagai penutup, ingatlah bahwa panduan ini bersifat umum. Alat terbaik Anda adalah buku manual yang datang dari pabrikan lift Anda. Selalu rujuk ke sana untuk spesifikasi detail. Instalasi, perbaikan besar, dan inspeksi tahunan wajib dilakukan oleh teknisi bersertifikat. Kalau kamu setuju keselamatan di bengkel itu wajib, tulis setuju di kolom komentar.